Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kembali kami menjawab pertanyaan subscriber perihal starter elektronik atau starter tangan yang mati, penyebab dan solusinya. Akan kami bahas tuntas, tapi sebelum lanjut silahkan like, share, dan subscribe agar tidak terketinggalan konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Jadi guys, rata-rata motor yang bermasalah pada electric starter atau starter tangan yang tidak normal itu pasti selalu mentersangkakan aki yang soak. Nah, meskipun memang kebanyakan kasus terjadi akibat aki yang soak, tapi tidak selalu demikian juga penyebabnya. Dimana penyebab real pada tiap-tiap motor itu seringkali berbeda-beda guys. Jadi dalam motor, dimana alat-alat yang diperlukan untuk electric starter itu meliputi sistem switch on, kemudian bending starter, one way system, dinamo starter, baru setelah itu ke sistem aki ya. Nah, akan kita kupas satu persatu guys. Yang pertama, switch on. Posisi dari switch on ini pasti ada di holder, pastinya holder kanan. Nah, kasus motor yang starter tangannya mati bisa juga datang dari masalah sepele seperti switch on yang bermasalah, dimana masalah yang timbul akibat switch on ini bisa akibat dari switch on yang kotor, sehingga dua lempeng plat tidak bisa bertemu biasanya guys, karena kuningannya itu biasanya berjamur atau kena oli atau kena debu. Jika demikian, solusinya bisa kalian amplas saja bagian yang berjamur tersebut guys. Penyebab lainnya bisa akibat solder dari kabel ke kuningan itu yang putus atau hampir putus, sehingga meskipun plat kuningan bisa bertemu tapi tidak bisa mengalirkan arus. Nah, sebab selanjutnya bisa juga akibat kabel dari holder ke bendik yang putus di tengah guys. Untuk ceknya bisa kalian pakai voltmeter atau avometer, dan solusinya ya sambung kabel yang putus tersebut, atau jika males nyambung atau tidak tahu posisi putusnya di mana, bisa kalian jumper dengan kabel baru guys. Yang kedua itu bending starter yang bermasalah. Nah, ini tersangka yang jarang sekali dijadikan terdakwa guys. Karena banyak sekali yang paham mengenai fungsi dari bending ini, tapi lebih banyak yang tidak paham guys. Jadi jika kalian saat melakukan starter dan terdengar suara cedik-cedik, nah itulah suara bending yang bekerja guys. Tapi jangan salah guys, meskipun suara cedik-cedik di bending terdengar jelas, bukan berarti bending tersebut sehat guys. Karena banyak banget kasus bending rusak padahal terdengar cedik-cedik keras. Hal ini biasanya terjadi pada bending ori yang sudah tua atau bending-bending murahan, dimana kinerja bending tersebut berat guys, dan tidak menempel sempurna antara kuningan plus dan minusnya. Nah, biasanya kerja per di dalam bending itu sudah loyo, sehingga nempelnya tidak maksimal karena sistem elektronik magnetik itu terganggu guys. Nah, jika bending rusak, buat yang telaten itu sebenarnya bisa diamplas di bagian-bagian yang berjamur tersebut. Tapi karena memang lilitan spoolnya itu pakai kawat yang tipis, jadi rentan putus guys. Resikonya juga besar bagi kalian yang belum paham. Mendingan ganti saja dengan yang baru. Tapi ingat, ganti dengan yang bagus guys, original kalau bisa. Jangan yang murahan karena akan berat juga cedik-cediknya guys, meskipun akinya itu bagus. Kemudian yang ketiga itu sistem one way starter yang bermasalah. Nah, posisi one way starter ini ada di belakang magnet spool guys. Kadang jika ada yang motornya kasar saat diajak jalan dan dari sebelah kiri sumber kasarnya, bisa jadi one way kalian itu yang bermasalah guys. Bisa terjadi akibat pelor, utamanya ya. Pernya itu kan kayak per bolpen pilot itu loh guys. Itu patah atau miring atau tidak pas, atau pelor one way starternya yang bermasalah, lepas atau loncat atau aus. Nah, pada kasus starter tangan tidak berfungsi, biasanya one way ini macet guys, tidak bisa berputar sempurna akibat pelor atau per yang bermasalah tersebut guys. Dan solusinya ya buka mesin bagian kiri, cek saja kelengkapan dan posisi pada one way starter itu perbaiki guys. Perbaiki jika memang rusak, tapi kalau misalkan ganti, kalau per itu biasanya sebaiknya ganti saja guys. Yang keempat, dinamo starter yang bermasalah. Nah, kasus dinamo starter yang bermasalah biasanya terjadi pada angker dinamo starter yang habis termakan pada kuningannya.
Kasus awal itu biasanya terjadi akibat bearing atau laker dinamo starter itu aus, tapi tidak segera kalian ganti guys, nggak oblak, sehingga memang putaran angker itu menjadi oleng atau oblak dan termakan, pelan-pelan termakan. Selain itu, kasus dinamo starter terbakar juga bisa terjadi guys. Jika hal ini terjadi, maksudnya terjadi karena dinamo starter terbakar, itu indikasinya tidak ada suara putaran sama sekali guys. Dan jika dibuka atau kalian deketin dinamo starternya, itu tercium bau sangit dari angker dinamo starter tersebut guys. Nah, jika demikian, solusi satu-satunya mending ganti baru daripada 10 ulang guys. Karena kalau 10 ulang itu lebih banyak kasus yang cepat mati daripada yang awet. Meskipun ada yang awet ya 1-2 guys, tapi yang cepat mati lebih banyak. Kalau urusan ganti baru terserah, mau ganti yang KW juga nggak ada masalah. Aku pakai di Alfa itu sudah 2 tahun. KW padahal murahan, itu sampai sekarang masih awet guys, tidak masalah. Kemudian yang kelima, aki. Kalau aki soak sebenarnya gampang ditebak, mulai dari suara klakson yang melemah, suara sein, jika pakai relay suara itu akan melemah juga suaranya, atau sein yang klip-klipnya itu melambat. Kemudian sorotan lampu yang meredup. Dan pastinya jika kalian pencet starter elektronik itu tidak akan nyala, cuma nguk-nguk cetak-cetak gak jelas itu. Dan secara fisik jika kalian kuras akinya akan terlihat keruh. Nah, jika memang aki menjadi penyebab utama, bisa kalian kuras guys. Kuras, buang air akinya, kemudian buka lubang aki tersebut, guyur dengan air panas, benar-benar air yang mendidih, guyur dengan air mendidih. Setelah itu kocok aki tersebut, lakukan berulang-ulang 2 atau 3 kali 4 kali sampai benar-benar bersih guys dari kerak-kerak dan rontok semua kerak-keraknya. Setelah itu kemudian jangan langsung kalian isi, tapi jemur di terik matahari sampai benar-benar kering dari air panas tadi, sampai benar-benar kering guys, baru diisi dengan aki sir. Nah, setelahnya bisa kalian bawa ke tukang aki buat di strom. Namun jika kalian jauh dari tukang strom, sebenarnya bisa pakai kawat yang tebal itu, kemudian langsung kalian isi pakai mobil. Kalau nggak punya mobil ya, di jumper dengan mobil, atau di jumper dengan motor juga nggak ada masalah, kabel ke kabel gitu. Tapi motor kalian harus ada akinya ya guys, atau di jumper di mobil. Kalau mobil kan pasti ada akinya, itu bisa tanpa kalian bawa ke tukang aki dan cepat itu guys. Nah, tapi jika aki kalian memang sudah bermasalah, ya mau nggak mau memang harus ganti guys. Sebagai rekomendasi, jika motor kalian dipakai tiap hari, bisa kalian pakai aki basah. Namun jika kalian cuma motor hobi dan jarang dipakai, bisa pakai aki kering. Dan usahakan pakai aki yang bagus ya guys, macam GS Astra, itu agar awet akinya guys, tidak gampang tekor. Kalau aki-aki murahan, nanti kalian pakai bentar malah tekor, malah rugi 2 kali guys. Nah, sudah kami jelaskan penyebab dan solusi yang harus kalian perbaiki jika motor kalian mati elektrik starternya guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel guys.